Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, komunitas Tadarusan Sambun Jawa dan Tariqah Hadakaya berada di Masjid M Sungkana pada subuh Sabtu tanggal 24 September 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah, setelah ba'da salat subuh tadi kita mendengarkan ceramah dan bacaan hadis dari jamaah tadi subuh. Saya semangat untuk melanjutkan kembali bacaan 3 hadis, baru kita lanjut pada bacaan Al-Quran. Hadis ini dapat ditemukan di kitab Muntakaf Ahadis, dalil-dalil filian 6 sifat utama oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Khandalawi rahimallahu anhu, disusun kembali oleh Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi. Dalam kitabnya ada 3 hadis yang mungkin saya bisa bacakan pada subuh Sabtu ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun asyaddun ala syaitani min alfi abidin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang yang paham agama lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini adalah hadis gharib pada bab hadis tentang keutamaan ilmu terhadap ibadah. Nomor hadis 2681. Hadis kedua, An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Zukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wa akharu alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradi hatta namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, suatu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang, salah satunya seorang abid dan abid ahli ibadah ya, dan yang lain seorang yang alim, yang cerdas pintar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim terhadap orang abid adalah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah merahmati orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sesungguhnya Allah merahmati orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para malaikat dan para penghuni langit pun memohonkan ampun bagi mereka. Para penduduk bumi termasuk semut-semut di lubang sarangnya, bahkan ikan-ikan, semuanya mendoakan kebaikan bagi mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini adalah hadis gharib
bab hadis tentang keutamaan ilmu terhadap ibadah. Nomor hadis 2685. Hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu alimun aw muta'allimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, perkara yang disukai Allah dan orang alim atau pencari ilmu. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata ini adalah hadis hasan gharib. Bab hadis bahwa dunia itu terlaknat di nomor hadis 2322. Alhamdulillah, ini tambahan hadis mendahului kita belajar tadarusan. Kita baca Quran pada surah Al-Buruj. Suratul Buruj Makkiyatun. Surat Buruj itu tergolong surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 22 ayat. Al-Buruj bermakna gugusan bintang, berarti gugusan bintang terdapat di ayat 1. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutilal ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين فاتقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat belajar dan tadarusan ngaji baca Quran dan hadis, kita mengharapkan ampunan, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج demi pada umumnya waw di depan pada turunan ayat itu waw berarti sumpah, waw qasam. Wassama'i demi langit, zati memiliki, di memiliki sama, zatul buruj memiliki gugusan bintang. Berapa bintang di langit kita tidak tahu jumlahnya. Di langit pertama saja yang nampak bagi kita luar biasa banyak. Mana yang tidak nampak di langit kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh, semua punya bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari demi hari yang dijanjikan. Al-wa'du dainun, al-wa'du janji itu hutang. Al-mau'ud yang dijanjikan. Wasahidin wa mashdud, dan demi yang menyaksikan, syahid, wa mashdud,
dan yang disaksikan, yang menyaksikan dan yang disaksikan, syahidin menyaksikan, masyhud disaksikan. Qatala itu membunuh, qutila dibunuh, tetapi di sini diartikan celaka. Ashabul ukhdud, celakalah ashabul ukhdud, pembuat parit. Ashab sahabatnya, pembuatnya, al-ukhdud pembuat parit. Kebinasaan bagi pembuat parit. Siapa yang dimaksud di situ adalah para pembesar Najran di Yaman. Dulu pembesar-pembesar itu sangat membenci kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka membuat parit untuk apa? Agar orang-orang mukmin itu dimasukkan ke dalamnya, lalu dinyalakan, bakar. An-nari dzatil waqud, an-nar api, dzati yang memiliki waqud kayu bakar. Jadi api yang dinyalakan untuk membakar kaum mukminin. Orang-orang beriman itu disiksa oleh pembesar Najran Yaman. Izhum alaiha qu'ud, tatkala mereka itu alaiha atasnya, qu'ud duduk menyaksikan pembakaran itu. Kalau itu dibakar hidup. Wahum, dan mereka itu ala ma yaf'aluna, terhadap apa yang mereka kerjakan, bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, syuhud, menyaksikan. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka itu nakamu, ini menjadi pikam dalam bahasa Indonesia ini. Pikam itu disiksa. Dan mereka menyiksa minhum, sebagian dari mereka itu, illa ayyu'minu, karena mereka itu illa, kecuali dia beriman billah. Mereka menyiksa orang-orang mukmin itu karena beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang Maha Perkasa lagi Maha Al-Hamid, Maha Terpuji. Mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ini termasuk contoh Ashabul Kahfi yang melarikan diri dari kerajaan karena mereka itu akan disiksa kalau tidak mengakui kerajaannya sebagai Tuhan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Sembuhkanlah. Amin. Engkau lah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan. Amin. Kesembuhan. Amin ya Allah. Mardana, sembuhkan orang sakit di antara kami. Amin ya Allah ya Rahman. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ya kana Dina surat mustaqim, surat al-ladina